Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari kita pahami bersama rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama itu ada huruf S, itu artinya stop. Kemudian diberi garis miring berwarna merah. Nah, tanda itu berarti kendaraan dilarang berhenti. Kemudian gambar yang kedua itu ada huruf P, sama itu diberi tanda garis miring berwarna merah. Tanda tersebut berarti kendaraan dilarang parkir. Selanjutnya gambar ketiga, garis hitam dan putih sebagai tempat penyeberang jalan. Garis hitam dan putih itu disebut dengan zebra cross, jadi tempat untuk orang yang sedang menyeberang jalan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar. Mari kita cari tahu artinya. Jadi pada gambar tadi itu terdapat 4 tanda atau 4 rambu lalu lintas. Yang pertama itu tadi huruf S, itu artinya berarti kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut. Kemudian ada tanda kedua itu gambar segitiga, ada gambar orang yang sedang menyeberang, itu artinya area tersebut digunakan untuk penyeberang jalan. Selanjutnya gambar ketiga itu ada warna-warni, ada merah, kuning, dan hijau, itu artinya area tersebut terdapat lampu lalu lintas. Selanjutnya yang terakhir sama seperti tadi huruf P, berarti kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut. Ayo berlatih. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Laporan tersebut ditulis dalam bentuk tabel, jadi ada jenis benderanya, ada merah, kuning, dan hijau. Untuk merah sendiri itu jumlahnya ada 4, jadi ditulisnya dengan 2 versi. Yang pertama itu ditulis dengan seperti menggambar garis-garis sesuai dengan jumlahnya 4, kemudian kuning itu ada 7. Jika angka 5 itu kita tulis garis-garis angka 4, kemudian diberi garis miring, itu tandanya jumlahnya 5. Kemudian ada hijau, itu jumlahnya 3. Laporan tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut ini. Jadi cara membuat diagramnya seperti pada gambar berikut ini. Jadi untuk garis vertikalnya atau garis yang memanjang ke atas itu ditulis angkanya atau jumlahnya. Kemudian untuk garis horizontalnya atau garis memanjang ke samping kanannya itu ditulis banyaknya bendera. Nah, untuk jarak antara angka 0 kemudian 1 sampai 8 itu jaraknya harus sama. Kemudian baru kita tuliskan jumlah dari benderanya, misalnya merah. Kita tarik garis ke atas sesuai dengan jumlahnya. Karena tadi jumlahnya 4 berarti berhenti di angka 4. Kemudian untuk bendera warna kuning kita tarik garis ke atas sampai angka 7. Begitu seterusnya. Untuk tugas kali ini cobalah kalian gambar bus seperti pada contoh, kemudian kalian hias menggunakan pensil warna atau krayon. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 2.
Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu Indonesia. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Sekarang mari kita cari tahu apa arti dari ketiga rambu tersebut. Untuk gambar pertama, itu seperti ada tanda panah yang berkelok. Itu artinya adalah jalanan yang berkelok. Kemudian untuk gambar kedua itu memperingatkan bahwa jalan licin. Selanjutnya gambar yang terakhir itu menunjukkan rambu daerah longsor atau daerah yang rawan longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 8 subtema 3 pembelajaran 3. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas.
Udin dan teman-teman menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu. Ada pula rambu tidak boleh belok kanan. Ada pula rambu tidak boleh belok kiri. Cobalah menemukan lambang dan arti lampu lalu lintas. Berikut ini merupakan lambang dan arti rambu lalu lintas. Untuk yang pertama itu dilarang belok ke kiri. Untuk gambar kedua dilarang belok ke kanan. Gambar ketiga itu artinya dilarang masuk, dan gambar terakhir itu adalah lampu lalu lintas.